amma ba'd. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, taufik hidayah serta inayahnya, yang mana salah satu yang kita sebutkan kalau berkurang saja atau tidak ada, kita tidak bisa kembali mengkaji daripada kajian ilmu agama, atau kita tidak bisa dihitung beribadah di dalam kajian seperti ini. Akan tetapi perkara niat itu sangat penting. Maka dari itu hendaknya kita niatkan di dalam menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kebodohan dalam diri hati kita, dalam diri kita sendiri. Kemudian kita niat untuk menyebarkan ilmu ini, meneruskan estafet dakwah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengajarkan ilmu yang kita miliki ini kepada orang lain. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nggak tahu kita udah beberapa lama udah mengkaji daripada kitab ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tengah-tengah atau lebih, ya udah lebih dari setengah daripada kitab Safinatun Najah, yang mana alhamdulillah kita lihat manfaatnya dan kita lihat juga begitu derasnya ilmu daripada kitab tersebut yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sumer, Salim bin Abdullah bin Sumer. Kemudian dan kita lihat juga bahwasanya pentingnya kajian atau pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam kitab tersebut yang kita bahas sekarang di dalam keseharian kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nggak panjang lebar, kita langsung membahas. Kita buka langsung daripada kajiannya. Masya Allah. Kita sudah membahas sebelumnya daripada kita sudah masuk ke pembahasan besar, pembahasan tentang sholat. Kemudian kita sudah masuk ke dalam rukun-rukunnya sholat. Yang mana rukun sholat itu ada 17. Nah, 17 ini kita belum sebutkan seluruhnya, tapi kita akan sebutkan satu persatu dan kita akan kaji dan lebih kupas satu persatu lebih dalam lagi. Sebenarnya rukunnya itu adalah urutan kita dalam sholat. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian ya walaupun berdiri dari awal niat takbiratul ihram sama, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian julus baina sajdatain, kemudian tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, sholawat ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan terakhir salam serta tumakninah dalam semua keadaan. Itu adalah rukun sholat yang 17, akan tapi kita membahas satu persatu. Kita lihat di sini arkanus. Nah, ini ada satu peta lagi atau satu bagan daripada pembahasan kitab Safinah. Saya baru temukan juga. Di sini membahas agak beberapa hal yang lebih rinci daripada yang kita bahas sedikit ya. Beberapa hal ini lebih global, bagan ini beberapa hal lebih rinci. Contohnya di sini, ulama berbeda pendapat berapa sih jumlahnya rukun-rukun sholat. Ya, berapa sih jumlahnya rukun-rukun sholat? Ada yang mengatakan tadi yang Anda sebut itu adalah 17 ya, 17. Ya. Nah, kalau misalnya yang tadi semuanya ya 17 itu dengan tumanina, ruku tumanina, sujud tumanina, itu semuanya ada 17. Oke. Nah, tapi hitungannya seperti ini sebenarnya. Ada yang mengatakan rukun sholat ada 13. Itu berarti tidak menyebut kata tumanina. Ya. Walaupun tumanina itu wajib, tapi maksudnya kewajibannya ruku, bukan kewajibannya sholat. Ya, walaupun ini sama aja. Harus dilakukan. Kita makan yuk. Masih di motor. Oh, ya, nasi.
Baik. Ya. Jadi seperti itu. Tumak nina, walaupun ada beberapa ulama yang tidak menghitungnya, akan tetapi dia tetap wajib. Kemudian rukun yang mengatakan 14 rukun, dia mengeluarkan tumak nina dan menambahkan satu, yaitu adalah al-musolli, orang yang sholat. Kita nggak nyebutkan tadi. Yang menghitung 15 tidak menyebutkan tumak nina, menambahkan orang sholat. Ya, maksudnya di antara rukun sholat adalah orangnya, dan ada menambahkan namanya niat keluar dari sholat. Nah, kalau yang 17 ya, itu ditambahkan khusyuk. Nah, ini sebenarnya mu'tamad madhab kita, madhab Imam Syafi'i, itu adalah sunnahnya sholat, bukan wajibnya sholat. Tapi kita udah membahas panjang lebar pertemuan sebelum ini, bahwasanya khusyuk ini sangat penting, dan bahkan Imam Ghazali beliau menambahkan khusyuk ini sebagai rukun. Nah, kemudian kalau lengkap semuanya disebutkan, tambah khusyuk dan ini semuanya menjadi 20. Ala kulihale, hitungannya mungkin ada yang berbeda-beda, tapi yang kita bahas ini ada 17, tapi tanpa khusyuk, mungkin sedikit berbeda hitungannya. Nah, kalau kita mau tahu lagi bahwasanya rukun itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah qauliyah, semua rukun yang diucapkan ada 5, yaitu adalah takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud, akhir, sholawat, dan salam. Ada rukun fi'liyah, yaitu rukun pekerjaan, rukun gerakan. Itu ada 6, yaitu berdiri, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk. Sujud, julus baina sajdatain, dan yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir. Ada 6. Ada yang kemudian ada yang bentuknya ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini tidak terlihat, yaitu adalah niat. Satu cuma niat. Qalbiyah, ma'nawiyah ini bukan tidak terlihat. Ma'nawiyah tidak terlihat tapi bukan niat, akan tapi itu adalah berdiri. Bukan berdiri, apa namanya? Takbiratul ihram wal qiyam al qadir fil fard. Nah, qiyam al qadir fil fard. Wah, mungkin yang dimaksud di sini ma'nawiyah ini adalah orang yang sholat tadi itu, ya, atau yang mengatakan khusyuk. Adapun yang qalbiyah itu adalah niat, ya, niat. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian jenis-jenis daripada rukunnya sholat. Nah, ini adalah bagan arkanus sholat secara sempurna. Bagan arkanus sholat secara sempurna, ya. Nah, yaitu takbiratul ihram, niat, ya kan? Ada fardu-fardunya niat, sunnah. Kita udah bahas ini. Yang ini kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas yang ini, yaitu berdiri. Kita udah membahas takbiratul ihram, syarat-syaratnya, benar nggak? Ya, kita udah bahas ada 16, bahkan 20 syarat daripada apa namanya, ada 20 syarat daripada takbiratul ihram. Nah, kita akan membahas ke sini nih. Kemudian akan membahas ke Fatihah, ya. Ada ruku, ada tumanina, ada itidal. Kemudian masih terusannya ini sujud, tumanina, julus, tumanina, tasyahud akhir, tumanina, sholawat, salam, tertib. Oh, tertib ini yang tadi ma'nawiyah itu tertib, yaitu berurutan. Baik. Syurut takbiratul ihram kita udah bahas. Nah, syurut Fatihah nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kayaknya enakan ini ya. Tadi kecil banget tulisannya. Baik. Nah, kita sudah membahas sampai ke takbiratul ihram sudah. Kita sudah membahas. Nah, sekarang ini berdiri. Ya. Wajibnya berdiri. Itu fardu yang ketiga atau rukun yang ketiga daripada rukun sholat adalah berdiri. Nah,
Nah, ini khusus bagi orang yang mampu. Hanya untuk yang mampu, dia wajib berdiri. Kalau misalnya dia mampu dengan orang yang membantukannya, atau dengan tongkat, atau dengan sedikit menyender, ya bukan banyak. Kalau banyak itu nggak mampu berarti. Kalau misalnya dia dilepas senderannya dijatuh, itu berarti itu bukan berdiri, ya. Ya itu udah apa? Tidak wajib berdiri kalau seperti itu. Itu segala yang membantu dia untuk berdiri ya dalam sholat fardu itu kalau misalnya ini harus dipakai, harus digunakan. Ya, makanya. Nah, kemudian bagaimana apa sih artinya berdiri itu? Berdiri itu adalah ketika kita menegakkan ya tulang punggung kita sekiranya tidak bengkok ya, tidak condong ya, atau boleh condong tapi nggak sampai ke minimum batas ruku. Batas ruku minimum adalah ketika tangan kita udah sampai kepada lutut. Nah, kalau tangan kita sudah bisa sampai lutut, itu adalah batas minimum ruku. Kita berdiri tidak boleh sampai ke batas tersebut. Kecuali kalau misalnya orang tersebut memang sudah sangat tua dan bungkuk ya, memang seperti itu, tulangnya sudah seperti itu, ya tidak apa-apa. Akan tapi kalau misalnya kita bisa tegak, kalau kita agak bungkuk sampai ke batasan tersebut, tidak sah berdirinya kita. Nah, wahakana. Kemudian, bagaimana orang yang tidak mampu berdiri? Kan tadi kan ada syaratnya. Syaratnya berdiri adalah menjadi rukun sholat, wajib dilakukan adalah ketika dia itu mampu. Kalau yang tidak mampu, ya, kalau yang tidak mampu, nanti kita akan bahas bagaimana batasan mampu atau tidak mampu, kita akan bahas. Sekarang kita gambarkan atau kita bayangkan seseorang yang sudah tidak mampu, ya, dan sudah memenuhi syarat, dia dinamakan tidak mampu. Apa yang harus dilakukan? Pertama, apakah dia itu mampu duduk atau tidak? Di sini ada pilihan yang pertama mampu, yang kedua tidak. Kita anggap dia mampu duduk. Hukumnya wajib dia duduk bagaimanapun bentuk duduknya. Baik muftarishan. Ingat muftarishan? Muftarishan itu adalah seperti tasyahud awal. Oke? Seperti tasyahud awal. Yaitu apa namanya? Mengangkat telapak kaki kanan ya dengan tegak ya, dan duduk di atas kaki kiri ya, seperti itu, tapi nggak menjulurkan kaki kiri keluar. Atau boleh juga duduk mutarabian, duduk bersila. Boleh juga mad dan rijleh, apa namanya, melonjorkan kakinya. Au mutawarikan, atau duduk tasyahud akhir. Ya, pilih salah satunya. Tapi kalau mau nanya, saya mau yang paling afdol. Saya kan udah nggak bisa berdiri, tapi saya nggak mau kalah. Saya mau yang paling afdol duduk apa? Adalah duduk tasyahud awal, iftirash. Oke. Jadi urutannya iftirash, duduk tasyahud awal paling afdol, setelahnya boleh milih. Boleh kakinya ke depan, boleh bersila, boleh tasyahud akhir. Oke, walaupun yang paling enak tuh ya tergantung sih ya. Kalau kita masih muda ini paling enak tuh apa namanya? Paling enak bersila, ya kan? Atau sebagian suka tasyahud akhir. Banyak orang suka tasyahud akhir. Ya. Tapi kalau orang tua biasanya lebih sukanya lonjor, soalnya kakinya enak ya, nggak kesemutan.
Nah, ini semuanya gambaran ketika seseorang mampu untuk duduk, hendaknya dia duduk dengan cara apapun. Kalau mau nanya afdol adalah seperti tasyahud awal atau namanya iftirash. Kalau di keadaan kedua dia tidak mampu untuk duduk, apakah dia mampu untuk tiduran menghadap ke kanan seperti kita tidur, ya, ya apa namanya, ke samping tapi menghadap ke kiblat, atau tidak mampu? Kalau mampu, ya ini mampu, wajib dia tidur menyamping menghadap kiblat dengan badannya, ya, atau secara wajib ya menghadap kiblat itu dengan badannya, jadi ngadep kiblat, dan dengan wajahnya sunnah, ya wajahnya cuma sunnah, ya jadi mana kiblat tuh depannya, tiduran ke samping gitu ngadep kiblat. Itu kalau mampu untuk seperti itu, menyamping. Kadang-kadang orang udah sangat sakit, dia tidak mampu bahkan untuk menyamping. Kalau nggak mampu bagaimana? Wajib istilqa, wajib dia berbaring. Udah berbaring kayak biasa kayak di rumah sakit. Wa rafa'a ra'sahu qalilan. Hendaknya dia ngangkat kepalanya sedikit, bisyai, dengan bantal, ya, kasih bantal, kepalanya ngangkat sedikit hingga ngadep ke depan, ya, dan kepalanya itu menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu juga seperti itu, ya, nggak mampu seperti itu, diangkat kepalanya nggak bisa. Oke, tiduran biasa, oke. Dia wajib menghadap kiblat dengan kedua telapak kakinya. Kalau yang tadi kan kepalanya, ya kalau mampu mengangkat kepala, kepalanya yang ngadep kiblat. Sekarang nggak mampu kepala adalah kedua telapak kakinya menghadap kiblat, telapaknya ya, telapaknya. Ya, dan dia mengerjakan sholat gerakannya dengan hanya kepala sedikit. Pokoknya yang penting dari semuanya, sujud harus lebih dalam daripada ruku, dibedakan. Kalau bisa bergerak sampai ke sini, setengahnya itu ruku, maksimalnya itu adalah sujud, ya dibedakan. Jadi kalau dia bisa sampai mana gerakannya, nah itu rukunya, sujudnya. Jadi kalau ruku diundur sedikit, ya. Wah, kata dibedakan antara ruku dan sujud. Kalau misalnya dia tidak mampu, bahkan dengan kepalanya doang, kepala tadi kan pakai kepala kan, ya, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan, itu kan kepala. Kalau dia tidak mampu, berarti dia apa namanya, dia lumpuh atau sebagainya, atau penyakit yang tidak bisa bergerak. Nah, dia hendaknya menjalankan seluruh fiil sholat dengan hatinya. Ya, maksudnya apa? Dia bayangkan dia lagi berdiri, wajib itu dia bayangkan kayak gitu, baca Fatihah. Allahu Akbar, ya, ya ruku. Sami Allah liman hamid. Ini udah nggak mampu gerak sama sekali ya. Nah, ini setara dengan menggerakkan matanya ya, matanya. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamid, Allahu Akbar gitu. Ya. Nah, ini udah dengan hati. Nah, kenapa wajibnya sampai seperti itu? Ya karena namanya orang yang berakal itu wajib sholat bagaimanapun keadaannya, ya. Dia mampu sholat, sholat. Kalau dia sampai udah keadaan titik koma, ya sampai ke koma, sampai ke pingsan, itu nggak wajib sholat. Soalnya nggak ada kesadaran. Tapi kalau ada kesadaran, wajib sholat. Nah, ini adalah nasihat untuk kita semua. Kalau misalnya kita menemani orang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah, hendaknya kita faham fikih ini. Ini adalah fikih orang sakit. Ya, fikih orang sakit adalah fikih yang sangat penting ya dilakukan oleh orang yang mendampingi orang yang sakit. Ya, kapan harus diingatkan untuk berwudu, bagaimana cara mewudukannya, bagaimana niatnya, kemudian
bagaimana tata cara sholatnya, menghadap kiblat atau enggak. Jangan kita asal-asalan, udah dia udah sakit begini nggak usah sholat, ngapain, nggak wajib sholat. Enggak, tetap sholat. Ya, itu adalah kewajiban seseorang tersebut dan kewajiban kita baik sebagai anaknya dan pendampingnya harus mengingatkan. Nanti bisa dapat dosanya juga karena dia meninggalkan sholat. Kalau sudah tidak ada akal, seperti yang bilang koma atau sudah pingsan lama, ya tidak sadar, ya. Nah, kalau sudah sampai ke tingkatan seperti itu, nah itu tidak wajib sholat. Maka dari itu kita selama kita masih sehat, ya, kita gunakan kesempatan kita ini untuk banyak beribadah, banyakin sholat dan sebagainya. Wahakala. Jadi jelas ya. Jadi urutannya seperti itu dan detailnya seperti itu. Berdiri, nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, duduk tetap ngadep kiblat, nggak mampu duduk ke samping tetap ngadep kiblat, ya. Kemudian berbaring, berbaring tetap menghadap kiblat, ya. Berbaring ngadep kiblat maksudnya kakinya ngadep kiblat, kepala ngadep kiblat, kalau tidak kakinya ngadep kiblat. Kemudian setelah itu terserah, ya, apa namanya, sholatnya dengan anggota tubuh. Baik. Dengan anggota tubuh yang bisa dia lakukan sebisanya. Nah, sekarang ini hal yang penting. Ustadz, anak pusing banget. Anak mau sholat duduk boleh enggak? Ustadz, anak apa ya? Anak kaki anak gemeteran, boleh enggak anak duduk? Ustadz, ayah saya bilang kakinya sakit, keseleo atau apa, boleh nggak duduk? Ustadz, teman saya habis main bola ketendang, ya kakinya memar, boleh nggak duduk? Apa harus dipaksain? Jadi apakah harus dipaksakan? Kalau nggak bisa dipaksakan baru duduk, atau kita nggak harus paksakan? Ada yang lebih mudah, ya. Oke, di sini ada sesuatu namanya ketidakmampuan secara fisik. Ada namanya ketidakmampuan secara syar'i. Secara fisik ini kita akan bahas. Kalau seandainya dia berdiri, dia tidak bisa khusyuk karena menahan sakit. Bahkan tidak bisa khusyuk sempurna karena ada sakitnya. Nyeri dikit aja. Nggak bisa khusyuk. Bukan nggak bisa khusyuk karena emang dia nggak biasa khusyuk, bukan. Akan tetapi ada sakit yang membuat dia nahan. Nah, itu saja sudah boleh duduk. Ya, yang tidak bisa dia khusyuk. Kan khusyuk ini kan artinya apa? Khusyuk ini kan artinya tenang, ya. Nggak ada sakit yang parah. Ya. Kalau pusing emang ada sakit, tapi nggak parah. Maksudnya apa namanya? Masih bisa khusyuk, ya, pusing sedikit. Tapi kalau misalnya udah sangat berat pusingnya atau sakitnya udah sangat, ya, kalau dia berdiri betul-betul nggak bisa khusyuk sama sekali, nah itu itu diperbolehkan untuk duduk. Begitu juga kalau duduk dia kesakitan, dia nggak bakalan bisa khusyuk karena sakitnya, nyeri, ya kakinya nyeri atau gimana, atau badannya nggak bisa, ya duduk nyender nggak bisa juga, harus tiduran, ya udah tiduran, ya wah kata nggak ketahan. Jadi apa namanya, patokannya adalah kekhusyuan. Nah, dan kekhusyuan ini berarti bukan sembarangan. Nggak bisa khusyuk itu lumayan loh, apa, sakitnya, rasa perihnya yang dia tanggung. Wah kata. Nah, sekarang kita pindah ke ketidakmampuan secara syar'i. Contohnya, dokter bilang nggak mungkin dia bisa sembuh atau nggak bisa diobatin kecuali kalau dia sholatnya sambil duduk atau sambil tiduran. Ya, sholatnya sambil duduk boleh, bisa, tapi nggak boleh berdiri, nggak bisa. Nah, ini juga seperti itu. Ya, kayak apa? Atau kayak apa ya? Pokoknya dia sakit, lagi diobatin, nggak mungkin berdiri. Padahal dia mampu.
diobati, dia nggak mungkin berdiri. Kalau berdiri tambah parah atau nggak jadi berobat. Ya, itu boleh duduk. Atau di antara gambaran yang lain adalah ditakutkan dia jatuh kalau berdiri. Pokoknya yang takut jatuh, walaupun dia mampu berdiri, boleh duduk. Oke? Yang takut jatuh, yang ditakutkan jatuh, berarti kalau kita lagi pusing parah, ya, kalau kita sendiri bisa jatuh, ya, itu boleh duduk. Dan juga di antara bentuknya adalah gambarannya adalah dia hanya nggak bisa berdiri kalau berjamaah. Kalau sendiri bisa berdiri, itu boleh duduk. Yang penting jamaah duduk, boleh duduk. Ya, kalau berdiri, kalau sendirian, dia bisa nyandar ke tiang, dia bisa megang apa. Tapi kalau jamaah nggak bisa, nggak sesuai tempatnya, dapat softnya itu di mana. Nah, ya, kalau begitu boleh duduk kan? Ya, boleh duduk. Nah, ini adalah di antara bentuk-bentuk daripada ketidakmampuan. Nah, jadi itu ya artinya tidak mampu. Wala yajuzu tarkuha liman aqal malam yutik malam yutik in ajaz waman ajaz yutik in syai'an fa'al. Kama qala Sahibul Zubat. Bahwasanya apa? Kalau selama akal masih ada di otak, akal masih ada dalam hati, di dalam diri kita, tidak boleh meninggalkan sholat. Apapun yang kita bisa kita lakukan sebisanya untuk sholat. Kira jelas. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Nah, baca Fatihah itu harus berdiri. Ya, atau kalau tidak mampu berdiri seperti kita katakan kadang duduk, kadang terlentang dan menyamping dan terlentang. Oke. Hukumnya baca Fatihah dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, adalah wajib bagi baik imam atau sendirian atau dia makmum. Nah, tapi makmum ini ada sedikit pembahasan tambahan. Makmum ini ada dua keadaan. Soalnya dia mulai sholatnya nggak ditungguin. Ya, namanya imam dia duluan. Makmum ini bisa datang kapan aja. Nah, berhubungan dengan Fatihah, makmum ini memiliki dua keadaan. Yang pertama adalah muafiq. Mungkin sering dengar ya. Siapa itu muafiq? Seluruh makmum yang sempat membaca Fatihah ya, bersama imam berdiri ya, membaca Fatihah dari awal sampai akhir. Dengan tanpa diundur-undur, dengan tanpa lambat. Pokoknya bisa baca Fatihah, sempat baca Fatihah selagi imam lagi berdiri, itu namanya muafiq. Ya, muafiq artinya dia tepat waktu. Ya, baik itu hanya pas untuk baca Al-Fatihah atau bahkan lebih untuk baca Fatihah, bisa dengerin surat dan sebagainya. Nah, itu udah muafiq namanya. Baik orang ini mendapatkan takbiratul ihram bersama imam yang dapat pahala yang besar, atau dia terlambat dari takbiratul ihram bersama imam. Apa sih takbiratul ihram bersama imam? Imam Allahu Akbar, dia langsung setelahnya tanpa dijeda, tanpa urusan duniawi, dia Allahu Akbar. Kalau misalnya setelah imam Allahu Akbar, dia masih ngurusin hal-hal yang lain, nggak ada hubungannya sama sholat, lihat HP dan sebagainya, yaitu tidak mendapatkan takbiratul ulama al-imam. Nah, tapi walaupun mereka berdua ini termasuk muafik, pokoknya dia sempat untuk membaca Al-Fatihah selagi imam berdiri. Oke? Nah, bagi muafik wajib dia membaca seluruh Al-Fatihah. Karena dia sempat. Nah, tapi masalahnya kita lagi sholat, imam lagi sholat, kita jadi makmum, kita nggak tahu kan kita muafik atau bukan. Ya udah baca aja. Oke? Kecuali kalau misalnya jelas sholatnya jahriyah, imam udah watawasau bil haqqi watawasau, udah sampai situ nih. Ya,
Udah kita bisa tahu kita adalah masbuk, boleh nggak baca Fatihah. Tapi kayak sholat zuhur, lagi imam lagi berdiri, kita langsung saya masbuk, saya nggak sempat nih baca Fatihah, nggak usah baca. Nggak boleh gitu, harus baca. Kalau ternyata nggak sempat, ikut ruku. Ya, kalau ternyata tidak sempat, ikut ruku. Pokoknya muafik ini adalah ketahuannya pas imam ruku. Ya, oh ternyata saya muafik, oh ternyata saya nggak muafik. Ya, itu ketahuannya setelah imam ruku. Atau bisa ketahuan kalau misalnya sholatnya pakai surat yang jelas, bacaannya yang tahuan wakafnya sampai mana, itu bisa kita pastikan, oh anak muafik nih, baru mulai baca surat Al-Ghasyiyah, baru mulai baca surat Alam Nasroh, ya, insya Allah muafik. Nah itu bisa ketahuan. Ya, tapi kalau sholat zuhur, asar, ya nggak ketahuan, ya baca. Ya. Kemudian yang kedua adalah keadaan si makmum masbuk. Siapa itu masbuk? Yang tidak sempat baca Fatihah seluruhnya bersama imam berdiri. Jadi imam keburu ruku, ya, dia belum bisa menyelesaikan Al-Fatihah bukan karena dia lupa baca Fatihah. Dia lupa nih, beberapa detik berlalu dia baru mulai Fatihah. Enggak. Dihitungnya kalau ente Allahu Akbar langsung baca Fatihah, sempat nggak? Kalau sempat ente muafik, kalau tidak sempat, ya kamu belum walad dolin, imam udah Allahu Akbar, namanya masbuk. Nah, kalau masbuk, baik ketahuan sebelum dari awal atau baru ketahuan kita lagi baca ternyata imam Allahu Akbar, ya, dan kita nggak ada jeda sama sekali, itu hukumnya gugur kewajiban Al-Fatihahnya, ditanggung oleh imam, baik seluruh Fatihah yang dia tidak baca atau sebagian Fatihah yang dia tidak baca. Ya, ditanggung oleh imam. Imam ruku, ikut ruku. Ya. Kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Imam udah udah wa amma bi ni'mati rabbika fahadi. Nah, udah kan? Ini masbuk namanya kan? Imam Allahu Akbar, kita habis udah masuk sholat, Allahu Akbar ruku. Ya, nggak usah mulai baca Fatihah sedikit, nggak perlu. Ya, kecuali yang tadi kita nggak tahu ini masbuk apa bukan nih. Ya udah baca Fatihah, ternyata di tengah-tengah kita imam ruku, kita ikut ruku. Nah, tapi kan katanya ulama ini ditanggung oleh imam. Si imam ini hebat banget. Dia nanggung Fatihahnya makmum yang telat. Semua makmum yang masbuk ditanggung oleh si imam. Imam jadi jaminan mereka sah di belakang semuanya. Oke. Nah, sekarang imam hebat banget. Punya kekuatan apa si imam bisa nanggung Fatihahnya makmum? Nah, ada imam yang kuat, ada imam yang gak kuat. Nah, baru dengar nih, Ustaz. Ya, sebenarnya mudah aja. Imam yang kuat, yang nanggung Fatihah itu kalau imam itu suci. Loh, kan semua imam harus suci. Iya, kan kadang-kadang orang lupa, ternyata dia belum sholat, belum wudu, ya kan? Habis itu inget, sholat lagi kan wajib. Nah, kalau misalnya imam ini ya adalah orang yang suci, dia bisa nanggung masbuk-masbuknya imam. Imam yang masbuk semuanya Fatihahnya dia tanggung sama dia. Ya, bawa sini, semua ikut saya. Ya, saya ruku semua. Tapi kalau ternyata dia setelah itu baru tahunya ternyata dia adalah orang yang tidak berwudu atau memiliki hadas, atau memiliki najis atau apapun yang tidak sah sholat. Nah, udah ya wahai makmumku, engkau yang tadi tidak baca Fatihah rakaat pertama, ternyata saya orang yang lemah. Ternyata saya tidak mampu untuk menahan untuk menjamin atau menanggung Fatihah kalian yang tidak kalian baca. Ulangilah sholat bersama saya. Kena imbas. Kemudian hal yang kedua yang membuat si imam ini jadi kuat
adalah rokaatnya imam, sholatnya imam itu bukan sholat rokaat salah. Ternyata harusnya 4 rokaat, ini rokaat yang kelima. Nah itu kalau imam rokaat kelima, imam makmum masbuk di situ, itu si imam sebenarnya nggak tanggung jawab, nggak bisa nahan, nggak bisa menjamin fatihahnya si masbuk. Nah kalau ternyata seperti itu rokaat tambahan, nah itu si makmum tanggung sendiri. Ya udah keburu nggak baca fatihah, nggak ente sholat lagi. Soalnya kurang fatihahnya. Soalnya tadi nggak ditanggung imam. Ternyata imam kamu adalah imam yang lemah, bukan imam yang kuat. Ya, maka jadilah imam yang kuat. Baik, nah, kita jelas ya. Ada muafik, ada masbuk. Ada muafik, ada masbuk. Nah, ada beberapa permasalahan yang berhubungan dengan muafik dan berhubungan dengan ini, yaitu apa? Gini, kalau seseorang dia sebenarnya masbuk, harusnya kan dia nggak usah baca Fatihah, oke? Terus dia baca Fatihah. Apakah harus diselesaikan atau tidak? Enggak kan? Jelas kan? Enggak. Oke. Baik dia sengaja atau nggak sengaja baca Fatihahnya. Dia tahu dia masbuk atau dia nggak tahu, dia nggak sadar dia masbuk. Ya, pokoknya nggak wajib diselesaikan. Oke. Tapi kalau dia melakukan suatu kesalahan, apa kesalahannya? Udah ternyata si dia masbuk, dia malah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrah. Imam udah mau ruku ini, imam udah mau ruku. Nanti malah baca sunnah. Ya kan harusnya kan disibukkan dengan yang wajib kalau udah mau ngejar imam. Nah, itu dia melakukan suatu kesalahan. Bukannya langsung baca Fatihah atau diem kalau dia tahu dia masbuk, dia malah baca sunnah. Apa yang terjadi? Dihukum dia. Karena bilang gini biar kita ingat. Dihukum dia. Yang baca sunnah, padahal dia udah takut-takut jelas hampir ya dia ada kemungkinan masbuk. Yang baca sunnah, padahal dia hampir masbuk atau dia kemungkinan masbuk, itu dikasih hukuman. Hukumannya membaca Fatihah lah sekedar kamu baca sunnah tadi. Baca Fatihah. Ya kan? Jadi gini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa tawasila wajhatu wajhal ladzi fatara samawati. Ingat 4 detik. Sekarang saat ini juga gunakan 4 detik untuk baca Fatihah. Bukan Fatihah jadi 4 detik, maksudnya gunakan baca Fatihah secepatnya. Langsung baca Fatihah. Ya. Imam ruku belum sampai 4 detik udah kamu ketinggalan 1 rakaat, kamu harus selesaiin Fatihah dan ketinggalan 1 rakaat. Tapi ternyata imam rukunya kamu udah selesai Fatihah, udah 4 detik atau lebih, ya selesai Fatihah, dapat rukunya imam, dapat rakaat. Ya, jadi hukuman ini tergantung dianya bisa atau enggak. Ini bukan artinya baca Fatihahnya cepat, enggak. Pokoknya baca Fatihah habis itu. Ya, kalau sampai akhir baca Fatihah, si imam belum ruku atau baru mau ruku, dapat rakaat. Tapi kalau dia udah selesai baca Fatihah, ya karena dia baca sunnah, dia sekarang harus baca Fatihah, ternyata tidak sempat, imamnya udah ruku duluan, jangan ruku, selesai Fatihah dan ketinggalan rakaat. Oke. Nah, ini permasalahan juga sering terjadi. Baik. Nah, sekarang masalah Fatihah juga. Barang siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, dia baru masuk Islam, masih mu'alaf, belum hafal Fatihah, belum bisa baca tulisan Arab, nggak bisa ditalkinkan dan nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, hendaknya membaca sekedar huruf-huruf Fatihah
ayat-ayat suci lain daripada Al-Qur'an. Ya, siapa tahu dia hafal ayat-ayat sebanyak hurufnya Al-Fatihah. Siapa tahu? Ya kan, nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia hafal. Ya, kalau misalnya dia hafal ya udah, baca itu ayatnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Pokoknya sebanyak hurufnya Fatihah, kurang lebih ya maksudnya. Huruf Fatihah 150 berapa? 154 ya. Ya, segitu, sekitar segitu hurufnya. Nah, walaupun ayat itu beda-beda dari surat ini, surat pendek disetor semuanya. Ya, itu wajibnya seperti itu. Dan nggak wajib yakin berapa nih jumlahnya pas kayak dihitung, nggak wajib. Ya, kalau mau dilebihin lebih bagus. Kalau dia tidak mampu membaca ayat lain, nah Fatihah aja belum hafal, masa surat lain udah hafal, masa ayat lain udah hafal. Biasanya orang pas Fatihah dulu diapalin, ya kan? Jarang ini terjadi nih. Oke, dia nggak hafal ayat Al-Quran yang lain. Baca apa? Injil? Enggak, tenang aja. Baca zikir atau doa ya sepanjang hurufnya tadi. Zikir, doa akhirat. Ya, bukan doa dunia. Zikir. Di Nailul Roja dijelaskan contohnya 7 zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, il-aliyil azim. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Nah, itu kan kayak zikir tuh. Nah, boleh ya. Itu dibaca itu 2 kali biar hurufnya mirip lah dengan Al-Fatihah. Ya kan? Tapi sebenarnya itu hurufnya mirip ya kan, ada yang panjang, ada yang pendek. Kan Maliki Yaumiddin berapa huruf doang. Baik. Nah, kalau nggak bisa, apakah dia baca Fatihah terjemahan atau baca Injil, Taurat? Enggak. Kalau nggak bisa zikir, nggak hafal zikir juga, bener-bener orang Cina yang nggak tahu bahasa Arab sama sekali masuk Islam. Nggak bisa, nggak hafal Fatihah, nggak hafal ayat Quran lain, nggak hafal semua zikir-zikir dalam Islam. Hendaknya dia diam, sekedar baca Fatihah. Kira-kirakan, oke? Baca Fatihah bisa orang 2 menit, 1 menit deh. Dia diam 1 menit, dia diam. Kayaknya orang udah selesai nih. Allahu Akbar. Oke? Seperti itu. Dikira-kirakan aja. Orang udah ruku nih biasanya. Udah, bismillah. Nah, itu adalah Fatihah. Jadi nggak ada ya terjemah ya. Ingat-ingat ya. Fatihah tidak ada diterjemahkan. Beda dengan azan. Beda dengan yang lain. Ya. Fatihah tidak diterjemahkan. Kemarin kita belajar takbiratul ihram terjemahkan nggak? Coba kita lihat. Ada ingat? Kalau nggak bisa baca takbiratul ihram. Mana ya? Kita nggak ngebahas. Toyib. Nah, ini dia. Harus bahasa Arab. Kalau nggak bisa, boleh diterjemahin. Dan wajib belajar bahasa Arab habis itu. Boleh diterjemahkan. Masya Allah. Oke. Nah, ini beda. Fatihah beda. Nggak boleh diterjemahkan. Harus diem. Nggak bisa apa-apa, diem. Ya. Nah, wah kata. Jadi seperti ini. Fatihah harus bahasa Arab. Orang sholat ada 2 keadaan. Dia mampu nggak baca Fatihah? Kalau mampu, wajib baca Fatihah, nggak boleh diterjemahkan. Ya. Kalau dia tidak mampu, baca tadi zikir. Apa namanya? Ayat. Ya, bisa ayat, baca ayat. Habis itu wajib baca ayat. Nggak boleh terjemahin. Kalau nggak bisa, baca doa atau zikir. Nah, kalau apa namanya? Kalau setelah itu tadi kita bilang diam. Tapi nggak tahu kenapa ini dituliskan boleh diterjemahkan.
Hmm. Ya, Allah alam. Di sini kan disebutkan diam kalau nggak bisa. Kalau di sini apa namanya nggak langsung nggak ada diem, tapi harus diterjemah apa boleh diterjemahkan. Bisa nggak kita gabungkan dua hal ini? Apa ini kontradiktif atau bisa digabungkan? Apakah maksudnya itu gini, baca zikir doa. Kalau nggak bisa, boleh diem, boleh terjemahin. Ya, paham nggak? Dua itu boleh. Terjemahin zikir itu, terjemahin ya, akan. Ya, boleh diem, boleh terjemahin. Baik, ala kulihal. Tapi kita hafalinnya diem ya, boleh diem. Wahakata. Kemudian orang yang baca Fatihah itu nggak boleh ada halangan. Maksudnya halangan apa? Niat yang lain. Nggak boleh ada niat yang lain. Apa niat yang lain itu? Ya, eh, niat niat kan kita kan sering baca Fatihah ini buat niat buat arwah, ya kan? Ada orang lagi kita lagi sholat nih, ada orang wa ila hadratin nabi al-fatihah. Nah, kita niat buat itu juga. Nah, itu kan niat yang lain itu. Nah, ini adalah apa namanya hal yang tidak boleh sebenarnya. Gini, ada empat keadaan. Ada orang niat baca Fatihah, niat baca Fatihah belum sholat. Yang kedua, dia niat baca Fatihah, tapi niat buat yang tadi Fatihah tadi untuk ruh fulan juga niat itu dua niatnya. Niat baca dan niat hadiah untuk fulan. Atau dia lagi sakit, niat biar saya sembuh. Itu sah. Atau dia nggak niat apapun, nggak niat baca atau nggak niat untuk ngasih apa namanya untuk nyembuhin diri, nggak niat apapun, itu juga sah. Tapi kalau misalnya hanya niat untuk itu, untuk nyembuhin dirinya, untuk ruh, ila ruh fulan fulan fulan, atau dia niat yang lain selain itu, contohnya dia niat memuji Allah. Alhamdulillah, Anda dapat duit banyak hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim gitu sih. Ya, itu tidak sah karena itu bukan niat untuk dalam sholat. Dalam sholat niatnya baca, baca Al-Fatihah. Baik. Nah, insya Allah sampai di sini dulu. Kita udah membahas banyak tadi masalah berdiri, kemudian yang kedua masalah Fatihah di awal, masbuk dan muafik. Nah, sebenarnya syarat Fatihah masih banyak ya, ada berurutan, ada mualah terus menerus nyambung, ada masalah huruf, masalah tasdid, nggak boleh diem, harus baca semua ayat diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh diganti-ganti harokatnya atau merubah arti, harus dengerin dirinya, maksudnya memperdengarkan dirinya sendiri, nggak boleh ada dikir-dikir di tengah-tengah Al-Fatihah ya. Nah, itu akan dibahas satu persatu, nggak terlalu detail tapi ini kan lumayan ya, sampai di tertib nomor 3 ya kan. Anak kembalikan ke moderator untuk mau ada yang bertanya atau kurang jelas atau minta diulangi dalam satu bagian. Tafadhol. Ayo. Hmm, Tapi bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan pembahasan kita kali ini. Bismillah, ada yang mau bertanya? Silahkan nulis atau lewat kolom komentar, bisa bisa nanya langsung bisa.
Ada yang mau nanya? Jelas semuanya? Izin bertanya Ustadz. Silahkan, tafadhali. Assalamualaikum Ustadz. Langsung Selamat. saja. Tadi yang sholat tidak mampu berdiri Ustadz. Oke. Ini bukan sakit, maksudnya dirawat gitu. Tiba-tiba sakit setelah misalnya setelah mengambil air wudhu, terus sakit perut gitu. Tidak bisa, susah berdiri. Itu mau ditunda, bolehkah ditunda dulu Ustadz menunggu sampai sembuh, atau misalnya duduk saja karena sudah masuk waktu sholat. Begitu Ustaz. Syukran. Oke, Masya Allah, pertanyaannya bagus. Tadi kan nggak disebutkan dalam arti dalam bentuk ketika pembahasan tentang ketidakmampuan. Apakah ketidakmampuan ini adalah terus-menerus? Apakah ini dalam beberapa waktu? Oke. Nah, yang jelas itu ketidakmampuan itu terus-menerus. Jadi nggak ada waktu sedikit pun di waktu sholat, ya, yakin dia bisa mampu berdiri. Oke, wahakala. Jadi kalau misalnya setengah jam sakit atau 1 jam sakit, kemudian ada waktu eh, dia hilang sakitnya, nah itu tungguin dulu dia hilang sakitnya, ya, baru dia sholat. Nah, seperti itu, ya, tungguin dulu karena waktu sholat itu luas, ya, dan sholat sempurna lebih bagus daripada sholat kurang, ya, wahakala. Tapi kalau misalnya ada urusan atau apa dia nggak bisa sholat kecuali waktu itu dan sebagainya, atau anak kira juga masalah jamaah juga diperlukan, dia nggak dapat jamaah kecuali waktu ini dan pada saat itu dia nggak mampu berdiri, boleh duduk. Oke, jadi masalah jamaah ini banyak di hal-hal lain itu diperhatikan, sangat diperhatikan. Wah, kata ya, jadi seperti itu, jadi ditunggu dulu. Nah, ada lagi yang mau tanya? Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, suka ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sholat sambil gendong bayi atau anaknya, apa itu sah? Oke, nah pertanyaan jelas. Apakah itu sah gendong anak bayi? Nah, itu tinggal lihat anak bayi itu bawa najis atau enggak. Kalau anak bayi itu laki-laki belum disunat, itu biasanya bawa najis, enggak sah sholatnya. Tapi kalau anak itu suci, udah disunat, atau udah disunat tapi nggak ada kotoran di pempesnya atau apa, itu sah. Tapi kalau ada najisnya, baik najis di belakang atau najis apapun, ya yang najis itu tidak sah. Ya, menggendong yang membawa najis itu tidak sah. Oke, kalau tidak ada itu berarti sholatnya tetap sah. Soalnya dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan membawa cucunya Umamah. Cucunya beliau Umamah. Beliau sholat sambil gendong Umamah. Nah, itu boleh. Ya, seperti itu karena Umamah sedang tidak membawa najis. Ya, wahakat. Dan apa namanya, jangan sampai tersibukkan. Ya, kecuali kayak emang nggak ada waktu, nggak ada tempat lain atau nggak ada ini lagi, nggak ada waktu lain dan sebagainya. Sholat sambil megang bayi nggak apa-apa, tapi disucikan terlebih dahulu, nggak ada najis yang dia bawa. Nah, kira jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kita sampai ke tertib.
Nah, ini tadi di kitab yang kedua. Ini nggak terlalu detail, tapi lumayan. Nah, ini matan. Sedikit tambahin. Oke. Satu lagi Ustadz, saya mau berangkat pas waktu asar. Di tempat lain sudah azan, tapi di tempat saya belum azan. Apakah sholat saya sudah sah atau enggak? Oke. Pertama, tempat lain itu apakah dekat atau jauh? Kalau jauh sekali, ya, kayak beda waktu sholat, nah itu ya nggak sah. Berarti tempat yang Anda tuju itu adalah tempat yang lebih dahulu dahulu matahari atau dahulu masuk waktu sholat, dan tempat Anda sekarang itu belum masuk waktu sholat. Tapi kalau misalnya cuma deket, masih satu kota, masih satu provinsi biasanya, nah itu satu adzan berarti semuanya adzan. Ya, ada satu adzan yang masjid ini belum adzan tapi udah masih, berarti udah masuk waktu. Makanya. Cuma masjid yang ini aja yang muadzinnya lagi wudhu dulu, yang muadzinnya baru ngucek-ngucek mata ya, baru bangun tidur, muadzinnya ketinggalan atau mic-nya nggak mati, belum nyala. Nah itu, jadi ada adzan itu masuk waktu untuk seluruh wilayah itu. Mana kira jelas? Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada ditutup. Cukup. Baik, jazakumullah khairan kasihan kepada Ustadz Adam yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Suara yang putus-putus Ustaz Fikri. Subhanakallahumma, ya kita tutup semuanya dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin.